Tidak terima kalau saya ini menceraikan istriku. Itu istri sahku. Jadi itu hak saya, itu jadi kewenangan. Betul itu istrimu, tapi cara kamu salah. Ingat, hukum karma akan berlaku buatmu seumur hidupmu. Dari kemana saya hubunginnya? Sama padu si Sakirana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9, yang tentunya dalam video kali ini kita pun masih membahas terkait seorang suami yang ceraikan istri yang sedang viral. Dan memang saat ini banyak beberapa faktor terkait suami tersebut yang kali ini mengklarifikasi tentang kebenarannya. Kalau dirinya mengungkapkan kalau ia benar-benar sudah ingin bercerai lebih lama, dan nampaknya memang kasus ini pun menjadi geger semua jagat maya. Teruntuknya semua para kaum hawa yang benar-benar merasa tersakiti. Satu orang wanita yang tersakiti, justru semua kaum hawa yang ada di seluruh dunia ini benar-benar merasa tersakiti dengan ayat tindakan dan perilaku dari sosok suaminya yang benar-benar sudah keterlaluan ketika ia sudah menaik jabatan. Justru ia kini benar-benar sudah menikah lagi. Apakah benar kebenarannya seperti itu? Mari kita simak videonya berikut ini, guys. Tanpa dia kok hidup. Begitulah anak. Coba. Hukum karma berjalan. Ada jadi tu. Aku sakit kepala. Kena bawa ada suruh sama buku. Kalau nolong kau bari suka ada orang. Bisa di sana. Di mana kau mau tidur silakan. Ya, itulah. Kau masa doanya kau Untuk kawan-kawan. Ya. Semuanya untukmu. Kan badanmu cantik kan. Datang pakai isu cantik ya. Telah dinyatakan lulus P3K. Sebut saja namaku Wawan. Ceritanya seperti ini. Kami menikah tahun 2020, saat itu aku belum punya pekerjaan tetap. Fitri yang menanggung banyak hal, mulai dari urusan dapur, anak-anak, sampai ke kebutuhan rumah. Dia jualan sayur dan gorengan, hasilnya tidak seberapa, tapi cukup untuk bertahan. Aku sering merasa malu, apalagi ketika tetangga melihat Fitri banting, tulang sementara aku hanya bekerja serabutan. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Fitri selalu bilang, yang penting kami berjuang bersama. Aku tahu dia tulus. Lalu aku ikut seleksi P3K. Aku belajar keras, berharap inilah jalan agar hidup kami berubah. Alhamdulillah aku lulus. Fitri yang paling semangat mendukung. Dia bahkan membelikan atribut korpri buatku dari hasil jualannya. Aku tahu dia bangga padaku. Tapi entah kenapa, justru setelah aku dinyatakan lolos, semuanya mulai berubah. Mungkin aku merasa Fitri sudah tidak selevel lagi denganku. Aku sebentar lagi jadi aparatur negara, sementara dia hanya penjual sayur dan gorengan. Meskipun aku tahu, dia yang telah menemani aku dari nol. Aku ingin dihormati. Tapi di rumah, semuanya tetap terasa sama. Uang masih pas-pasan, makanan kadang seadanya, dan Fitri tetap dengan kebiasaannya yang cerewet kalau aku protes soal keadaan. Hari itu, aku pulang sore dalam keadaan lapar dan lelah. Saat melihat meja makan kosong tanpa lauk, entah kenapa amarahku meledak. Rasanya seperti segala kerja keras dan perjuangan yang kulalui tidak dihargai. Padahal mungkin Fitri hanya tidak sempat masak. Tapi pikiranku sudah dikuasai emosi. Aku marah besar, berkata hal-hal yang seharusnya tidak kukatakan. Malamnya aku keluar bersama teman, mencoba menenangkan diri. Tapi sesampainya di rumah keesokan harinya, amarah itu belum juga hilang. Fitri membalas dengan kata-kata yang membuat harga diriku makin tersulut. Aku merasa direndahkan. Aku merasa sudah cukup sabar hidup susah. Dan sekarang, setelah aku punya pekerjaan tetap, aku ingin bebas dari semua tekanan itu. Tanpa banyak pikir, aku berkemas dan memutuskan segalanya malam itu juga. Aku ucapkan talak, lalu pergi membawa baju seadanya. 3 hari kemudian, aku resmi dilantik sebagai P3K. Aku bersyukur sekali. Tapi ternyata, Fitri memposting sikapku padanya hingga viral di media sosial. Dan karena hal itu, netizen mencibirku. Aku adalah suami yang mengusir dan menceraikan istri setelah dinyatakan lulus P3K. Di media sosial Aceh, jadi suami yang menceraikan istrinya setelah lulus P3K dan meninggalkan 2 anaknya
Karena takut dipecat dengan bupati, dia mengajak rujuk atau mengajak berdamai sang istri karena sudah viral. Wah, ini tulus nggak ngajak damainya ya? Jangan-jangan ada udang di balik peyek. Jadi menurut kalian ini gimana nih? Tolong tulis komentarnya. 2 hari menjelang pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam video yang viral terlihat Melda menangis meninggalkan rumah kontrakan mereka untuk pulang ke kampung ibunya di Mekek, Kabupaten Aceh Selatan. Kepergiannya dilepas oleh tetangga yang ikut bersedih dan memberikan dukungan. Ia harus membawa serta kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Usai video tersebut viral, suami Melda dipanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Pria berinisial JS merupakan tenaga honorer Satpol PP di Aceh Singkil memberikan klarifikasi kepada BKPSDM Aceh Singkil, Asman, pada Kamis 23 Oktober 2025. Dalam klarifikasinya, JS menjelaskan bahwa dirinya dan sang istri sudah lama bertengkar sebelum akhirnya resmi berpisah, sehingga JS membantah menceraikan istrinya setelah ia menjadi P3K. JS menyatakan dirinya dan sang istri sudah lama bermasalah dalam rumah tangga. Perceraian mereka dilakukan pada 14 September 2025 yang dihadiri kepala desa dan keluarga kedua pasangan. Azman menyebut berdasarkan hasil klarifikasi, perceraian tidak terjadi mendadak menjelang pelantikan P3K seperti yang ramai diberitakan. Namun prosesnya tetap tidak sesuai dengan regulasi aparatur sipil negara atau ASN. Di sisi lain, Melda menceritakan peristiwa itu terjadi pada 15 Agustus 2025, 2 hari sebelum sang suami dilantik sebagai P3K. Sehari sebelumnya, yakni pada 14 Agustus 2025. Bang, lu sabar bang, iban apa teman, kamu sibah kan? Tapi lu yakin ke drone sebenarnya hana keinginan lagi yan bang, kan? Lebih-lebih drone na anu dua boh mentang bu. Cuman kan, lu yakin ku bang, drone hana mungkin lagi yan bang. Tapi nyo terjadi kiban apa teman, hanya tahu ulang li, ya kan? Tapi lu sabar beraya bang. Urangnya mandung-mandung, urang ji hujat drone, ji upat drone sangat terpukul, lung sangat maklum bang. Tapi kan pesan lung kepada drone sabar bang. Urangnya drone diuji oleh Allah. Tapi benar yakin abang berdoa. Ujiannya gebalut oleh Allah dengan suatu bingkisan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat kak. Tapi yang tadi. Yang tadi lah. Iya. Sampai. Hai kakak. Hai. Hai Roja, udah sampai. Hai Roger ke Ana. Hai. Adik. Kante udah. Oh. Kante itu udah anak bayi juga loh. Tapi hal ini yang menjadi perbincangan publik soal seorang suami yang sudah menceraikan istri dan bahkan meninggalkan kedua anak yang masih kecil. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Singkil segera memanggil JS untuk memberikan klarifikasi terkait kasus dirinya bersama dengan sang istri, apalagi soal JS yang kini sudah benar-benar merasa ingin dihormati sebagai seorang oknum Satpol PP yang benar-benar mungkin merasa malu mempunyai sang istri penjual sayuran dan penjual gorengan. Namun entah kenapa justru takdir berkata lain hingga sang istri pun kini diundang oleh para sultan-sultan, yang dimana Melda Sapitri ini sempat diundang oleh Sela Sauki, seorang pengusaha terbesar, seorang pengusaha batu bara, yang dimana ia juga diberikan sejumlah uang yang cukup lebih banyak. Mungkin kita tahu sendiri di beberapa video sebelumnya bahwasanya Sela Sauki sempat menyumbangkan uang sebesar hampir 1 miliar, entah itu 1 miliar dan bahkan entah itu di bawah 1 miliar, yang pada intinya Sela Sauki ini menyumbangkan uang sebanyak mungkin terhadap Melda Sapitri atas kasus yang menimpa terhadap dirinya. Justru Sela Sauki sebagai kaum wanita yang merasa benar-benar terwakili, tersakiti atas tindakan dan perilaku seorang oknum
Satpol PP yang kelulusan P3K. Justru kali ini ia pun mendapatkan dukungan dari para netizen. Sementara itu, dokumen yang memang beredar menunjukkan adanya surat pernyataan perceraian antara JS dan juga MS yang ditandatangani pada 14 September 2025 di hadapan kepala desa dan sejumlah saksi, namun pihak berwenang menyebut proses. Dan kasus perceraian di antara JS dan juga MS ini memang sedang dalam proses, guys, yang pada intinya mungkin mereka ini sebelumnya sudah mempunyai masalah. Dan setelah adanya dirinya yang sudah menaik pangkat menjadi P3K, akhirnya di sini viral lah. Ada seorang tetangga yang sempat merekam video kejadian terkait perceraian yang dilakukan oleh seorang suami oknum Satpol PP terhadap sang istri yang menemani dari nol, yang dimana memang kehidupan mereka serba sederhana. Memang ada sedikit mirisnya juga dari kisah Mbak Melda ini. Dan kasus ini pun mendapat daftar panjang perceraian yang terjadi setelah satu pasangan memperoleh status kepegawaian tetap. Pemerintah daerah mengimbau seluruh ASN dan juga P3 di Aceh agar menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjadi keteladanan bagi masyarakat. Dan ini memang patut kita menjadikan pembelajaran agar suatu saat nanti terbitlah suatu cobaan yang mungkin menggoyangkan rumah tangga kita, memang sering dihadapi oleh kita semua. Namun saat ini perlu kita pahami adalah menjaga perasaan pasangan hidup kita. Saya mau bilang, kesalahan saya minta maaf. Kalau memang keputusannya untuk cerai, saya ikhlas gitu. Tapi tolong perhatikan anak-anak itu. Jangan sampai dilantarkan. Itu aja. Jangan sampai dia tidak menafkahi, terus lost kontak, gitu aja sih. Soalnya anak-anak sering nanya ayah gitu. Saat ini saya bingung gitu, mau diapakan nih, maksudnya mau dijelasin nggak ngerti gitu. Akhirnya saya nggak tahu mau ngapain lah gitu. Jelasnya si anak ini dekat dengan ayahnya, dua-duanya dekat. Kalau selain dari itu kan tadi untuk anak-anak, dari hati kamu sendiri ke dia? Kalau hati saya lebih ikhlas. Udah kosong? Ya, saya ikhlas. Saya sangat ikhlas. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Mungkin kebahagiaan kita, jodoh kita mungkin memang sudah sampai di sini gitu. Mungkin kita bisa nanti kedepannya lebih mencari kebahagiaan masing-masing gitu. Yang penting anak kita utamakan dulu. Maksudnya dengan siapapun nanti kamu, tolong anak jangan dilupakan. Tuh, saya mau bilang. Ujar bahasa Banjar, jangan mengacau tangan kada babaso. Ya kan? Ya kan? Kaca walinya. Kalau walinya si bini-bini, terjadi orang laki bini bertengkar, si wali harus turun maafur. Caranya maafur, si nang abah bini-bini umpat si laki, si abah bini-bini umpat si bini-bini. Itu caranya. Misalnya guru masjid guru usup bawalan. Ya kan? Guru usup apabila anak silin nang berdua ini nang guru masjid bakal lahian, laki bini guru usup umpat minanto, guru masjid umpat minanto, ujar nang Allah wabarakatuh. Saya berharap kepada seluruh muslimin dan muslimat, dan khususnya kepada netizen-netizen yang memanggil kakak Melda ini untuk diperiksa, untuk ditanya kasusnya. Saya sarankan kepada seluruh muslimin muslimat, dan khusus kepada yang memanggil Kak Melda baik di Jakarta dan dimanapun, tolong kasih saran yang baik. Mudah-mudahan mereka bisa berbaikan, bisa bersama lagi satu rumah dan satu keluarga. Ya, mudah-mudahan. Jangan kasih nasihat-nasihat yang membuat Kak Melda ini semakin panik, yang membuat Kak Melda ini semakin marah kepada suaminya. Tapi kasih solusi yang baik, ya. Mudah-mudahan dengan rame-rame kita berdoa, mereka bisa baikan, mereka bisa kembali
ke satu rumah. Setuju kan? Setuju kan? Ya, mari kita berdoa sama-sama. Jangan kita menghujat, jangan kita menghina. Ya, terima kasih. Ini khususnya video saya buat ini kan kepada yang tidak paham bahasa Aceh. Banyak sekali komentar, ribuan komentar, saya tidak mau membalas. Ya, saya cuma berdoa dalam hati. Mudah-mudahan orang yang komentar negatif ini diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang bilang apa Pak Tungku ini nggak paham, orang talak 3 suruh balikan lagi. Tungku kan Ustaz. Ya, banyak yang komentar kayak itu. Wahai muslimin muslimat, ya, yang pegang media ini sudah balik semua. Ya, orang pandai semua, ya kan? Alumni pesantren, ya kan? Alumni dayah, ya kan? Apalagi di sana di Jawa sana banyak habaib. Tidak mungkin orang tidak paham. Kalau memang dalam ilmu Allah mereka balik, tentu dikasih aturan dan syarat ketentuan di dalam agama. Bukan balik semena-mena, bukan. Jadi kalian jangan salah paham. Oke, kalian bilang saya ini nggak paham, tungku bodoh ini, ustadz bodoh ini. Saya terima, nggak apa-apa. Tapi saya mengajak kalian berpikir negatif. Saya ajak kalian untuk berdoa, mudah-mudahan kakak Winda ini bisa bersatu kembali. Kan kita berdoa. Kalau memang dalam ilmu Allah macam doa seperti itu pasti dikasih solusi dan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa salahnya kita berdoa dengan baik? Ya kan? Walaupun mereka tidak jadi kembali, doa kita tidak sia-sia. Doa kita baik akan dibalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, doa yang positif. Mudah-mudahan paham ya. Bukan maksud saya suruh balik, tidak mengikuti aturan-aturan agama, bukan seperti itu. Ya, makanya jangan komentar positif ya. Mohon maaf ya kalau tersinggung ya. Saya cuma meluruskan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa dia kamu bisa hidup. Tanpa dia kamu bisa baik. Urusi tubuhmu. Jaga tubuhmu. Nah, itu doa. Saya sampaikan kepada kalian. Itu doa baik, doa positif ibu. Itu kepada kakak ini. Kakak ini Jira ini. Maka oleh karena demikian, tadi kemarin saya sampaikan, Anda harus doa positif. Lebih-lebih kita berdoa untuk orang lain. Langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati ya. Kita harus berdoa dengan positif. Harus berdoa dengan baik. Lebih-lebih kita berdoa kepada orang lain. Lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat ibu ini. Ya kan? Kulitnya guys ya, lu bayangin aja mereka ini udah ngebangun rumah tangga dari nol, susah senang bareng lah ibaratnya. Tapi ketika suaminya udah mulai sukses dilantik jadi polisi Pamong Praja, tiba-tiba banget istrinya dicerain dong. Nggak tanggung-tanggung langsung talak 3. Istri dan kedua anak perempuannya diusir, dibuang gitu aja sampai masyarakat banyak yang haru. Buset, ini udah keterlaluan banget bos. Lu nggak pernah mikir ya, istrinya lu tuh ngebantuin perekonomian keluarga, dia jualan sayur, bahkan dia sampai rela ngebeliin baju kopi buat lu dari hasil jualan sayur ini. Harusnya lu tuh berterima kasih. Tapi ya untungnya Allah itu tidak pernah tidur, makanya langsung dibalaskan kelakuan lu. Gubernur Aceh langsung memecat si cunguk ini. Alhamdulillah langkah yang sangat tepat dari Gubernur Aceh. Saya benar-benar salut banget sih, langsung bertindak tegas gitu loh sama orang-orang yang punya musibah seperti ini. Tahu kan pada ibu ini material kacang. Di video ini kita bisa benar-benar mempelajari soal keteladanan terhadap menjaga silaturahmi rumah tangga yang perlu kita hargai. Teruntuknya sang istri yang perlu kita muliakan. Apabila istri tersebut memang benar-benar berada di dalam Allah, tentunya kita pun harus menghargai sebuah keputusan tertentu. Namun apabila sang istri memang benar-benar melakukan kesalahan, makanya kita benar-benar sangat begitu wajib untuk menceraikan sang istri tersebut. Dan garis miring, misalnya kesalahan yang cukup lebih fatal. Oke guys, mungkin hanya sekian saja video dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.